Oke, di semester 2 ini kita masuk materi barisan. Di buku kalian ada masalah 5.1. Tertulis di situ, beberapa kelereng dikelompokkan dalam bentuk persegi sebagai berikut. Jadi ada 1, lalu ini ada 4, 9, lalu ini ada 16 dan sampai seterusnya. Nah, di saat di sini dia berkatakan U itu artinya suku ya, suku pertama. Ini dinamakan suku pertama, yang ini suku kedua, di sini suku ketiga, ini suku keempat. Dan tiba-tiba dia tanya suku ke-15 itu berapa? Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya suku ke-15 itu berapa, tidak mungkin kita jabarkan ya kan. Nah, kita harus mengetahui polanya dulu. Untuk pas suku pertama dia kan 1. Lalu di suku kedua kan kita sendiri yang menemukan polanya. Di suku kedua ini ada berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2, makanya hasilnya 4 ya kan. Lalu di suku ketiga ini bagaimana? Kenapa bisa 9? Pola barisannya itu berasal dari 3 pangkat 2, makanya ini jadi 9. Lalu suku keempat ini berasal dari mana? Itu berasal dari 1, 2, 3, 4 pangkat 2. Makanya di sini suku pertama jadinya ini 1 pangkat 2. Ini kita temukan sendiri polanya supaya kita tahu mencari suku ke-15-nya berapa. Ya kan? Jadi di sini suku pertama kita buat 1 pangkat 2 berapa? 1 kan pas, ini 1. Lalu suku kedua kita buat 2 pangkat 2. Kan 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Ya, ini pas 4. Lalu suku ketiga berapa? 3 pangkat 2. Maka ini 3 pangkat 2 makanya hasilnya 9. Ya kan? Ini kan di sini 1, 4, 9, 16. Jadi kita harus menemukan sendiri polanya. Jadi suku keempat itu berasal dari mana? 4 pangkat 2. Makanya ini semua jumlah titik-titik kelerengnya ini adalah 16. Nah, kalau ditanya suku ke-15 bagaimana? Karena kita sudah tahu polanya tadi, yang kalau suku pertama jadi 1 pangkat 2. Suku kedua 2 pangkat 2. Suku ketiga 3 pangkat 2. Suku keempat 4 pangkat 2. Berarti kalau suku ke-15 15 pangkat 2. Hasilnya adalah 225. Itu dia menentukan pola barisan. Lalu contoh 5.1 juga ada itu di buku cetak. Perhatikan barisan huruf berikut. A, B, B, C, 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 D, 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 A, B, B. Nah, dan seterusnya sampai di sini ya kan. Lalu tiba-tiba dia katakan, tentukan huruf apa yang menempati suku ke 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Ya kan? Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan A, B, B, ini kan bisa lihat. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11 dan sampai seterusnya. Itu yang maksudnya. Dan dia minta suku ke 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 itu berarti suku ke 864. Wah, bagaimana ya? 864. Nggak mungkin kamu tuliskan terus seperti itu ya kan, sampai 864. Jadi kita boleh perhatikan di sini. Kalau kalian perhatikan di sini A, B, B, C, A, B-nya 2 kali, C-nya 3 kali, D-nya 4 kali. Lalu balik lagi A, B-nya 2 kali, C-nya 3 kali, D-nya 4 kali. Ya kan? Dari batas ini kemari sampai kemari, stop. Lalu dia tulis lagi berulang dari sini sampai kemari. Stop. Lalu ditulis lagi berulang. Jadi setiap suku keberapa? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap 10 suku ke 10 ya kan? 10 ke 10 ganti lagi dia. Berarti ini jadi 11, 12, 13 sampai ke suku 20 ganti lagi dia dari awal. Jadi A, B, B, B sampai seterusnya. Berarti pola bilangannya seperti itu. Setiap sampai ke 10 ulangi lagi dari awal. Suku ke-20 ulangi lagi dari awal sampai pada suku yang diminta itu adalah 864. Jadi kalau kalian lihat 864 itu kan sama dengan 86 kali 10. Ya kan? Berarti ini terjadi ada 86 kali berulang-ulang, ya kan? Ini kan tadi 10, 20, 30, 40, 50 kan terus sama bilangannya. Huruf yang tertulis itu kan sama. Berulang-ulang sampai 86 kali. Ini saya ulangi, ini sampai kemarin ada 10, 20, 30 berulang-ulang. Sementara tadi 864.
864 itu adalah 86 kali 10. Jadi saya ulangi, ada 86 kali dia berulang-ulang sampai sini. 86 kali dia berulang-ulang. Jadi 86 kali 10 kan 860. Sisanya berapa? Sisanya 4. Jadi nanti dia berakhir di, terakhir itu berakhir di D. Ya kan? Nah tadi kan berakhir di 86 kali 10. Berarti 86 kali lah nanti kayak gini. 86 kali lah kayak gini. Ini masih 860. Diminta tadi 864. Berarti sisanya berapa lagi? 4. Ya kan? Sisanya 4. Kan abis D terakhir kan ulangi lagi kan? Ulangilah sampai 4. Tambah 4 lagi. Berarti A, B, B, C. Sampai sini tadi 860. Dia minta 864, berarti ini suku 861, suku 862, suku 863, suku 864. Berarti ini jawabannya. Maka jawabannya adalah C. Jadi seandainya kalau diminta suku ke 865, berarti tadi siap C tadi apa? C lagi kan? Berarti inilah suku ke 865. Begitu dia. Jadi kalau ditanya nanti langsung ya secepat-cepatnya ini, tentukan suku ke 315 dari suku ini. Berarti 315. Ya kan? Berarti 315 itu kan sama dengan 31 kali 10, ya kan? Berarti ada 31 kali dia seperti ini sampai kemari. Sisanya berapa? 5. Berarti hitunglah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya juga C. Yang kedua, sebuah barisan bilangan asli ditulis sebagai berikut. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 20 dan seterusnya. Sehingga suku ke 10, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suku ke 10-nya itu katanya 1 ini. Suku ke 11-nya 0. Suku ke 12-nya ini 1. Ya, jadi dia dipisah. Ini bukan 1, ini terhitung 2. Jadi ini suku ke 10, ini suku ke 11. Nah, suku ke 15-nya berapa? Ini 2. Dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan angka yang menempati suku ke 2004. Jadi kalau ke suku 2004 ini kan panjang, nggak mungkin kita tulis sampai panjang kali habis waktu. Nah, penyelesaiannya kita buat pakai sesuai dengan ada di bukunya, boleh kalian lihat nanti. Nah, di situ ada dibuat langkah pertama untuk satuan dulu. Dipisah-pisahnya, ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Nah, untuk satuan kita mau hitung ya kan berapa semuanya. Dari 1 sampai 9 itu kan satuan. Jadi dari 1 sampai 9 ini ada berapa suku? 1, 2, 3 sampai 9 berarti ada 9 suku. Kita mau cari 2004. Jadi langkah kedua itu puluhan. Puluhan itu kan dari 10 sampai 99. Kalau 100 kan udah bukan lagi, udah ratusan, bukan puluhan lagi. Jadi dari sini kita buat 10, 11, 12 sampai dengan 19. Lalu 20, 21, 22 sampai dengan 29 dan seterusnya. Hingga yang terakhir 90 sampai dengan 99. Coba kalian hitung setiap baris ini ada berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu ada berapa suku? Ini ada 20 suku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini setiap baris ada 20 suku. Nah, ini setiap baris ada 20, 20, 20 sama lah sampai ke bawahnya. Jadi ini 20 kali berapa? Kali 9. Karena kan ini ada berapa baris? 1, 2, dari baris 10, 20, 30, 40, 50 sampai dengan 90 kan ada 9. Makanya jadi 20 kali 9, jadi 180 suku. Yang tadi itu 9, di sini 180, masih 189. Dia minta 2004. Nah, langkah ketiga kita ke ratusan. Nah, ratusan itu kan dari 100 sampai 999. Sementara kalau kalian lihat di buku itu dia buatlah 100 kayak tadi juga ya, 100, 101, 102 sampai dengan 109.
Baru selanjutnya 110 sampai dengan 119 dan seterusnya. Ya, kenapa dia stop sampai 690? Padahal di sini Bu 999. Kalau nanti kalian coba, kalian buat misalnya sampai habis 690, kalian coba nanti misalnya 700, dia sudah berlebih dari 2400. Dia mintakan 2400. Kalau kamu tambahin nanti di sini 700, 701, 702 sampai 709, nilainya sudah lebih, nggak boleh lebih. Kurang boleh, mendekati ya, mendekati. Yang paling mendekati yang kita ambil. Jadi kalau dibuatnya nanti sampai di sini, dia mendekati dengan 2004. Ya, jadi nah di sini 100, 101 sampai 109 itu adalah jumlahnya 30. 30 kan, kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai dengan kemari itu jumlahnya 30. Nah ini 30 berarti otomatis semua pun itu 30. Nah sekarang ada berapa baris ini? Ya kan, nggak perlu tuliskan semuanya sampai 690, buat aja tanda seterusnya. Tapi ini ada berapa baris? Kayak ini tadi kan 10, 20, 30 sampai 90 ada 9 baris. Nah kalau untuk ratusan ini ada berapa baris? Ada 60 ya. Jadi 100, 110, ini 1 baris, 2 baris, 3 baris. Nanti lanjut lagi 130, 140, 150, 160, 170, 100, sampai 690 itu total barisnya ini nanti ada 60. Nah jadi jumlah sukunya tadi ini semuanya barisnya ada 60, setiap baris ada 30. Jadi 60 kali 30 itu 1800. Sehingga jumlah keseluruhannya kita tambahkan. Yang pertama tadi 9, lalu 180, lalu 1800, jumlahnya 1989. Kalau kita tambah tadi di sini 700, udah lebih lagi dari udah mundur lebih lagi dari 2004. Boleh lebih sebenarnya, tapi tidak terlalu jauh. Sementara ini kalau kita buat 700 itu jauh kali mundurnya untuk mendapatkan 2004. Jadi kotak-kotak seperti ini nanti makin panjang, makanya di stop sampai 699. Jadi kan 1989 suku. Jumlah semua suku 1989 sampai dengan 699 ini. Kan di dalam baris bilangannya tadi kan dipisah. Kayak ini. 10 ini kan jadi 1 suku ke 10, 0 suku 11 dipisah semuanya. Maka yang terakhir sukunya yang kita buat 699. Jadi saya tuliskan di kotak. 699, 700, 701, 702, 703, 704 dan seterusnya dilanjutkan kan? Seperti itu ya. Jadi karena di sini tadi 1989 itu 699. Makanya saya tuliskan kembali 699. Jadi 9 yang terakhir ini adalah suku ke 1989. Itulah 9 yang terakhir ini. Berarti 9 yang di depannya itu suku ke berapa? Suku ke 1988. Berarti yang ke-6 itu suku ke berapa? Berarti suku ke 1987. Nah ini kan suku ke 1989. Kita kan mau cari 2004 ya kan? Berarti kalau habis 699 kan 700. Berarti ini suku ke berapa? 1990. Nah di sampingnya berapa? Suku ke 1991. Ini suku ke 1992. 701, 7-nya ini suku ke 1993. Ini 1994. Yang ini suku ke 1995. Lanjut suku ke 1996 sampai pada 2004 ya. Suku ke 1997. Suku ke 1998. Suku ke 1999. Suku ke 2000. Ini suku ke 2001. Berarti ini suku ke 2004. Ini suku ke 2005. Suku ke 2000.
Ini suku ke 2001, ini suku ke 2002. Ini ke 2003, yang ini suku ke 2004. Nah, pertanyaannya kan suku ke 2004 tadi kan? Berarti suku ke 2004-nya itu berapa? Angka berapa? Angka 4 begitu. Itu ya. Jadi makanya alasannya tadi. Nah, saya tambahin di sini. Kalau tadi Ibu tambah di sini 700, 701, 702 sampai 709 jumlahnya kan 30 ya kan, Nak? Jadi seandainya ini sampai di situ 30, kita tambahkan lagi nih. 1989 kita tambahkan dengan 30 itu jadi 2019 ya kan? Hasilnya 2019. Boleh juga itu dikerjakan nanti 2019 tapi hitungannya mundur. Kayak ini kan 2004. Nanti dia dari hitungannya mundur 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sampai pada 2004 boleh. Tapi rasa saya lebih gampang seperti ini aja. Ya kan, tinggal kita tambahin. Jadi tadi saya ulangi, ini tadi 699 itu jumlah sukunya 1989 itu suku yang ke-9 ini. Jadi kalau 9-nya yang ini suku ke 1988, ini 1987. Lalu kita lanjutlah sampai mendapatkan suku ke 2004.